saya bawakan beberapa cincin terbaru seperti yang Ibu Maura minta. Ini maksudnya apa? Sorry Tristan, aku males banget buat ke toko perhiasan, jadi aku minta Mas buat datang ke sini buat kasih cincin terbaik buat kita. Gitu. Ya jadi sekarang kita tinggal milih aja deh mau yang mana. Are you kidding, Maura? Kan kamu sama Tristan tunangannya cuma pura-pura. Kenapa pakai pesan cincin segala sih? Iya gak sih? Kalau ada Pak Regar pasti repot. Karena dia selalu protes. Tapi aku nggak boleh emosi. Aku harus tetap tenang, biar Tristan juga nggak drop moodnya. Iya Pak, saya tahu kok. Cuma kan saya harus buat pertunangan ini tuh meyakinkan banget. Cuma saya nggak mau orang lain itu ngelihatnya kalau kita memang pura-pura. Apalagi Oma. Oma itu detail banget loh. Makanya sampai saya beli cincin kayak gini supaya lebih meyakinkan. Saya nggak mau semuanya jadi fail. Ini sih bukan sambil menyelam minum air lagi, tapi sambil menyelam dapat ikan lumba-lumba. Kacau nih kalau udah Maura kayak gini. Saya nggak mengharuskan Tristan kok buat milih cincinnya. Atta atau Pak Regar juga kalau ada masukan, boleh? Kalau saya ikutin Bu Maura aja. Me too. Iya, aku juga terserah kamu aja gimana enaknya. Oke. Kalau gitu biar aku aja yang pilih. Kayaknya yang ini deh. Bagus kan? Cutting berliannya tuh oke gitu. Gue gak nyaman banget harus jalanin semua ini. Tapi gue cuma pengen nolong aja. Gak ada maksud lain. Pak Regar sama Atta juga pasti tahu ini semua. Saya punya plan bagus. Gimana kalau besok kamu lamar saya depan semua karyawan? Karena besok Oma Sora itu bakal datang ke kantor. Kamu serius sih? Iya, serius. Gimana? Aku nggak bisa. Kalau yang ini aku nggak bisa, Maura. Aku bener-bener nggak bisa, oke? Tristan, please. Aku nggak bisa. Supaya Oma tahu kalau ini bukan pura-pura.
Kamu tuh lama-lama makin heboh sendiri deh, Maura. Ingat loh, jangan sampai niat baik kita jadi melenceng. Because all of that can be a serious problem, you know? Pak Regar, saya ngerti. Tapi ide ini muncul supaya bisa meyakinkan Oma Soraya kalau saya sama Tristan ini beneran pasangan, bukannya settingan. Enggak. Aku nggak yakin aku bisa ngelakuin ini, Maura. Udah, kita batalin aja ya. Oke. Hey, kita juga sama-sama tahu kan kalau ini semua cuma pura-pura. Aku harap Mama gak usah berhubungan dulu sama omanya Pangeran. Karena aku sama Pangeran udah punya rencana lain soal apa yang mau kita lakuin. Aku mohon, tolong jaga kepercayaan aku, Mah. Ini semua pasti gara-gara Nawang nih. Sampai Putri tahu semua soal ini. Nawangnya bener-bener ya. Dia manfaatin kesempatan ini supaya Putri marah sama Selim. Bu Lisa, mendingan Bu Lisa itu jangan marah-marah, Bu. Ya gimana saya nggak marah? Saya kan takut Putri nanti sakit hati sama saya. Tersinggung sama saya gara-gara Nawang. Mama minta maaf kalau menurut kamu tindakan Mama itu salah karena nggak ngabarin kamu dulu. Mama cuma pengen keluarganya Pangeran tahu kalau Mama adalah orang tua kandung kamu, Put. Aku cuman fokus buat berusaha ambil hatinya Oma. Sampai aku melewatkan persoalan yang ini. Gimana ya seandainya nanti kalau Oma tahu aku ini punya 2 orang ibu. Ibu yang melahirkan aku dan ibu yang udah merawat dan membesarkan aku. Kira-kira kalau Oma tahu dulu aku ini adalah anak yang ditelantarkan, apa Oma akan makin menentang hubungan aku ya sama Pangeran? Aku akan coba bikin list deh. Semua hal yang Oma sukain, yang bisa bikin Oma buka hatinya buat aku. Bisa aku mulai dari hal-hal yang kecil. Kira-kira apa lagi ya yang bisa nunjukin keseriusan aku di mata Oma lewat hal-hal kecil yang bisa aku lakuin buat Oma? Tristan, tumben banget nelfon malam-malam gini. Halo Tristan? Padahal WhatsApp saya itu udah di-read loh sama Putri dari tadi. Tapi kok nggak dijawab-jawab ya, Lim? Jangan dia marah lagi sama saya, Lim ya? Duh. Bisa jadi, Bu. Kan ibu itu udah dilarang sebenarnya untuk ketemu sama omanya Mas Pangeran. Tapi namanya Ibu Lisa Bonawati itu susah dibilangin. Bandel. Kamu ya,
Daripada banyak ngoceh, banyak ngomong, nggak guna, mendingan bantuin saya mikir deh. Gimana caranya supaya Putri nggak ngambek sama saya? Punya otak kan? Ya kan? Pakai makanya. Nah, mendingan ibu samperin aja ke rumahnya Non Putri langsung. Beres kan habis perkara? Oh ya, boleh tuh. Yaudah, siapin mobil. Kamu antar saya ke rumah Raymond ya, sekarang. Sama saya, Bu. Enggak, Mas Security. Ya, sama kamu lah, orang supir saya kamu kok. Waduh, saya ngeri kalau mesti ngadepin Jojo. Harus nyari alasan buat ngeles nih. Ayo dong, Lim. Buruan. Bu, perut saya tiba-tiba mules, Bu. Nggak enak, kayaknya kebanyakan masuk angin, Bu. Aduh, bendungan belakang udah nggak tahan nih, Bu. Aduh. Baby Kriwil. Apa? Kamu yakin mau jalan kaki aja? Mendingan sekarang aku pesenin taksi, kasihan kamu capek. Kamu tuh gak kangen sama aku ya? Kok gitu? Kan kalau jalan kaki bisa lebih lama berduaan. Tapi ya udah, dulu ya dulu. Sekarang keadaannya beda. Aku malah lebih suka jalan kaki kalau sekarang, apalagi jalan kakinya sama kamu. Jadi kerasa lebih deket. Dan mungkin faktor aku masih kangen banget kali. Ya gimana, kita udah lama banget gak ketemu kan? Tuh kan, berarti pilihan yang tepat dong jalan kaki. Iya. Oh iya, by the way gimana Ji? Kamu udah mikirin belum keputusannya mau balik kerja di kantornya Pangeran atau enggak? Berat buat aku. Yang pasti aku masih butuh waktu sih, aku masih belum bisa ambil keputusan. Di satu sisi aku harus mikirin papa yang masih optimis banget bisa bangkitin bisnisnya lagi. Emangnya masih ada kemungkinan ya bisnis papa kamu bisa bangkit lagi? Jujur aku nggak tahu. Karena memang kondisi keluarga kita lagi parah banget. Kita lagi berada di titik terendah hidup kita selama ini. Nggak tega ngeliat papa setiap hari ngelamun. Kayak nggak punya semangat hidup. Kehilangan motivasi. Dia bener-bener down semenjak bisnisnya bangkrut. Dan menurut aku sebenarnya papa masih bisa kok lanjutin bisnisnya. Kalau semua kolega-koleganya nggak ninggalin dia, nggak mundur pada saat bisnisnya bangkrut. Bisnis is bisnis. Kadang terlihat kejam. Dan lagi ya?